Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita dalam mendengarkan pemaparan-pemaparan terkait tentang ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu bisa menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hasil didikan dari Allah langsung melalui malaikat Jibril, sehingga terbentuklah beliau menjadi sosok Nabi yang luar biasa. Sebaik-baik Nabi, Nabi yang ma'asum, kemudian sebagai contoh buat seluruh umat manusia. Maka jangan lepas kita dari bimbingan beliau melalui hadis-hadisnya, agar kita tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah, mendapatkan pertolongan nanti di akhirat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan memaparkan sebuah tema yang tema ini insya Allah menjadi wawasan tambahan ilmu buat kita agar kita lebih selektif lagi dalam ibadah, yaitu tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para duyufur rahman, tamu-tamu Allah, baik itu haji maupun umrah. Taib. Apa saja persiapan-persiapan yang harus dibangun dan harus dipersiapkan oleh para duyufur rahman, tamu-tamu Allah ini? Maka ada beberapa hal persiapan. Yang pertama itu adalah ilmu, kemudian iman, kemudian fisik, harta, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ilmu. Kalau kita sejenak berbicara masalah ilmu, maka ilmu itu yang bisa mengantarkan seseorang itu kepada hak kebenaran dari apa yang dilakukan dalam ibadahnya. Apalagi di era modern seperti ini, yang dimana berbagai ilmu bisa kita dapatkan melalui media sosial dan lain sebagainya. Tentunya juga harus selektif dalam memilih ilmu tersebut. Harus selektif dalam memilih ilmu tersebut. Sehingga nanti pada saat kita beribadah itu, kita tidak mendapatkan kesia-siaan. Jadi, ketika kita ingin melakukan ibadah, sebelum melakukan ibadah, sebelum berbicara tentang ibadah, maka pintu yang terbesar yang harus kita buka adalah ilmu itu sendiri. Karena dengan ilmu, seseorang akan paham terhadap ibadah yang dilakukan. Apakah ibadah itu benar? Apakah ibadah itu salah? Apalagi ibadah-ibadah seperti ini, seperti haji dan umrah, adalah ibadah yang sifatnya banyak menguras waktu dan banyak menguras uang. Meskipun nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau kita berbicara tentang ilmu haji dan umrah, kita tahu bahwasanya kalau haji memang sudah dihukumi wajib jumhur ulama. Oke? Jadi tidak ada perdebatan di sana.
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau sanggup, ya. Tapi tetap hukumnya wajib. Tetapi ketika tidak ada kesempatan, ya jangan pun ibadah wajib. Kalau umroh sendiri, ya, secara ilmunya, hukumnya ini ada berbeda pendapat di kalangan para ulama. Tetapi yang paling rajih, pendapat-pendapat yang disampaikan para ulama, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, kemudian, ya, kita harus mengetahui bagaimana tata caranya, kemudian kita harus mengetahui bagaimana niatnya, dan apa saja rangkaiannya. Nah, itu semua butuh ilmu. Maka, ya, tapi alhamdulillah memang sekarang itu ketika kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, sebelum itu, maka di sana akan ada, ya, manasik yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa ibadah haji dan umrah tersebut. Nanti ada manasik, diajarkan ilmu hukumnya, kemudian diajarkan tata caranya. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kemudahan buat kita. Baik. Kemudian kita masuk, ya, persiapan yang selanjutnya adalah iman. Ibadah umrah ini ibadah yang banyak mengeluarkan waktu, banyak mengeluarkan uang. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat dalam hal ibadah yang besar ini, maka akan terasa hampa nilai ibadah umrah tersebut yang kita lakukan. Maka di sini perlu adanya keimanan bahwasanya itu memang adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Karena memang ada saja saat ini orang-orang, bahkan memang sudah dari dulu seperti itu, orang-orang yang menganggap, ya, apa yang capek-capek ke sana, cuman lihat Ka'bah keliling-keliling, muter-muter. Bagus buat di Indonesia. Nah, ada saja ucapan-ucapan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya. Kalaulah demikian, berarti imanmu sudah putus kepada Allah, kemudian sudah putus kepada Nabi. Kenapa kita katakan putus? Karena dia tidak beriman lagi terhadap perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, dia tidak beriman lagi terhadap perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Ya. Kemudian persiapan apa lagi Bapak Bisa yang Allah muliakan? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, tadi kita sudah bahas pentingnya ilmu dalam hal ibadah, apalagi ibadah itu yang ibadah besar. Ya. Kita akan lanjutkan kembali persiapan apa yang akan kita lakukan. Persiapan selanjutnya pemirsa yang Allah muliakan itu adalah sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, iman. Nah, ya, iman itu sangat dibutuhkan. Iman itu didapat, pertama dimulai dulu dia adalah Islamnya. Ya, adalah Islamnya. Kalau dia tidak Islam, maka ibadah umrah, ibadah haji ini gugur kepada dia. Tidak usah dia lakukan ngapain. Karena nggak dibarengi dengan keimanan. Makanya iman itu perlu dimulai dengan dia orang Islamnya. Saat banyak sekarang orang yang berislam itu, Islam KTP, kemudian juga mereka itu banyak kemaksiatannya kepada Allah.
itu nggak ada urusan kita. Ya, hal-hal yang seperti itu pemirsa yang Allah muliakan, jangan sampai masuk ke ranah itu kita. Terus apa yang kita perbuat, Ustaz? Dakwahkan agama ini kepadanya dengan hikmah. Jangan ditinggalkan. Nah, jadi sebesar apapun kemaksiatannya, yakin saja kepada Allah, dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun, selagi dia merasakan Islam, itu ada iman dalam hatinya, maka pada saat dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terasa bahwasanya memang dia berbuat dosa. Sebagian para ulama mengatakan, ketika dia, salah satu bentuk masih ada iman dalam diri seseorang itu, pada saat dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa bahwasanya itu adalah dosa. Baik. Jadi hal ibadah haji maupun umrah ini butuh keimanan yang luar biasa kepada Allah, butuh keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini kita mengharapkan khauf itu, rasa takut kita kepada Allah. Kemudian rojak kita, pengharapan yang besar kepada Allah. Dengan ibadah haji dan umrah ini kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan, kemudian apa persiapan yang harus kita lakukan? Yaitu persiapan harta. Ya, harta. Karena memang ibadah ini ibadah yang membutuhkan banyak harta. Apalagi kita adalah orang-orang Indonesia yang cukup jauh, ya, ribuan kilometer untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umrah di dua kota suci itu. Kalau kita dari Indonesia itu, ya, dari Jakarta, kita naik pesawat ke Arab Saudi itu 9 jam. Ya. Kemudian kalau dari Medan itu sekitar 8 jam. Kemudian kalau dari Banda Aceh itu 7 jam. Jadi sebenarnya rute dari pesawat itu, pemirsa, itu dimulai dari Jakarta, kemudian dia balik ke Medan, kemudian dia ke Banda Aceh. Jadi kita itu melewati rute Samudra Hindia. Nah, dan itu membutuhkan dana yang besar. Untuk saat ini hampir sekitar 56 juta untuk haji, ya, 2024 ini. Kemudian juga penungguan yang begitu cukup lama, pemirsa, ya. Untuk Sumatera Utara itu kemarin kita sudah tanyakan ke Kementerian Wilayah Sumatera Utara, itu hampir 22 tahun. Kalau mendaftar di 2024 ini. Maka sebagian provinsi itu atau sebagian daerah itu mereka baru lahir sudah didaftarkan anaknya haji. Baru lahir sudah didaftarkan, seperti itu. Jadi memang selain pesawat, ya, biaya pesawat juga kita harus punya tentunya pegangan, ya, di sana. Dimulai kita berangkat dari Indonesia sampai ke sana kita juga harus punya pegangan, karena memang untuk haji itu 40 harian, ya. Kalau untuk umroh paling bisa 9 hari, 7 hari, bisa 10 hari. Karena memang ibadah umrah itu tidak ada batasan waktu. Ya, kalau ibadah haji itu punya batasan waktu. Hari-harinya ada gitu, ada tanggal 9 Yaum Arafah dan lain sebagainya, seperti itu, yang Allah muliakan. Jadi memang dibutuhkan banyak harta di sana. Tapi itu tadi lagi-lagi, kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya iman, maka hal-hal yang seperti itu, ya udahlah, ngapain lagi berangkat, ya, nggak ada uang. Nah, kalau memang tidak diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk jalan menuju ke sana itu susah gitu, sulit. Tapi kalau memang diniatkan karena oleh Allah, aku menabung, ya, jadi tidak jadinya aku berangkat haji ataupun umrah, itu kembalikan kepadamu, ya Allah. Yang penting aku berusaha dengan niat aku menabung. Nah, memang kita harus butuh nabung, pemirsa yang Allah muliakan, kalau mau berangkat ke sana, karena butuh biaya yang besar. Ya. Butuh biaya yang sangat besar. Karena cukup lama, ya, 40 harian kalau haji. Nah, kemudian pemirsa yang Allah muliakan, ya, persiapan-persiapan berikutnya yang harus kita siapkan untuk di sana itu adalah fisik. Baik, sebelum kita berangkat ke persiapan fisik ini,
masalah persiapan harta itu memang harus betul-betul masalah yang selektif juga pemirsa yang Allah muliakan. Jangan sampai ibadah itu kita lakukan dengan harta yang bukan hak milik kita yang sebenarnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan harta yang bisa kita katakan yang bukan hak milik kita lah. Dari harta korupsi mungkin, kemudian mencuri barang orang. Nah, na'udzubillah min dzalik. Usahakan agar ibadah haji dan umrah itu tenang kita rasakan, tenang dalam hati kita mengerjakannya, ya, enggak berpikir kita yang aneh-aneh pada saat kita ibadah umrah. Karena pemirsa yang Allah muliakan, di sana itu betul-betul penjagaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada gitu. Dan kita merasakan demikian. Dan itu banyak yang kejadian-kejadiannya atau pemirsa yang Allah muliakan pada saat mereka itu ibadah haji ataupun umrah dengan cara yang tidak disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hartanya dicari dari jalan yang salah. Ada yang mungkin kakinya hancur, ya, terbakar, wajahnya terbakar. Ada yang bunuh diri di sana. Kemudian juga ada yang mereka itu tersesat, linglung. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal yang seperti itu perlu perhatian yang luar biasa pemirsa yang Allah muliakan, ya, agar ibadah itu bisa kita jalankan dengan hikmah, seindah mungkin dan setenang mungkin. Nah, ada lagi persiapan fisik pemirsa yang Allah muliakan. Seperti apa persiapan fisik yang akan kita sampaikan nanti, insya Allah kita akan sampaikan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pemaparan kita tentang persiapan bagi jamaah haji ataupun umrah. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan fisik. Kita tahu bahwasanya persiapan fisik itu ini juga adalah persiapan yang harus kita persiapkan jauh-jauh hari pemirsa yang Allah muliakan. Apalagi kita lihat bahwa jarak dari antrian ibadah haji itu sekarang luar biasa panjangnya sampai untuk Sumatera Utara, yaitu 22 tahun. Nah, jikalau kita mendaftar haji itu di atas 50 sampai 60 tahun, subhanallah kita akan berangkat di umur 70 tahun ataupun di umur 80 tahun. Nah, kita tahu bahwasanya di umur segitu itu rentan fisiknya akan lemah. Ya. Makanya di sebagian daerah itu mereka, agar tidak hal-hal yang seperti itu terjadi dalam diri mereka, mereka itu lahir umur sekian itu sudah didaftarkan anaknya haji. Sehingga pada saat nanti anaknya di umur 40 tahun masih dalam keadaan sehat. Seperti itu pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian, ya, fisik, ya, kita tahu fisik yang ruhaniyahnya dan fisik jasmaniyahnya. Itu yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Nah, kalau kita berbicara tentang fisik ruhaniyahnya itu memang disitulah keimanan itu tadi. Kalau kita berbicara tentang fisik jasmaniyahnya, memang harus kuat kita. Makanya saran kita, pemirsa yang Allah muliakan, kalau mau berangkat haji ataupun umrah itu, maka seharusnya kalau sudah berumur tua, kita sarankan pemirsa yang Allah muliakannya, yang jamaah itu pakai kursi roda, hendaknya lah ada keluarganya yang ikut. Ada
keluarganya yang ikut. Ini kejadian yang miris sekali ya, waktu kita petugas haji di tahun 2018 yang lalu. Ya. Kita tahu bahwasanya setiap embarkasi itu di atas 300 orang, bahkan sampai 400 orang. Dan itu yang menjaga mereka, petugas yang mengikuti mereka itu sekitar 6 atau 5 orang seperti itu. Jadi tidak teratasi dengan orang-orang yang menggunakan kursi roda yang tua-tua itu. Apalagi kalau sudah di puncak haji itu panasnya bisa mencapai 50 derajat. Ya. Waktu kita di haji di 2018 itu sampai 48 derajat. Ya, 48 derajat, dan itu panasnya luar biasa. Nah, saya dapatin orang tua itu ya badannya besar, ya maaf, badannya besar, kemudian ibu-ibu sudah tua di atas 60-an, ya mungkin untuk jalan jauh itu sudah tidak bisa, jadi pakai kursi roda. Dia tidak ada yang dibawa, anaknya atau saudaranya tidak ada gitu. Otomatis kan kalau kita banyak orang itu tidak akan bisa teratasi dengan sebaik mungkin, ataupun kalau disuruh ya teman kamarnya, kemudian satu embarkasinya, ya masing-masing namanya sudah capek gitu ya, di angka derajat 46 derajat gitu panasnya. Pasti masing-masing itu mereka ya menjaga kesehatan mereka masing-masing seperti itu, agar tetap bisa beribadah setelah puncak hajinya. Nah, maka sebenarnya fisik itu luar biasa, harus dijaga kalau kita mau haji ataupun umrah. Apa yang kita lakukan pemirsa yang Allah muliakan? Maka yang kita lakukan sebelum keberangkatan, dimulailah dengan kita olahraga ya. Mungkin jalan, karena memang luar biasanya capeknya ibadah haji atau umrah itu. Apalagi ibadah haji itu cukup capek sekali gitu ya. Kalau umrah cukup di niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian potong rambut atau tahallul, udah selesai. Ya. Kalau ibadah haji ini tidak ada niatnya, kemudian ada umrohnya atau tamattu ya, haji umroh duluan baru haji, kemudian mereka menunggu lagi nanti di puncak haji, ya. Kemudian hotel-hotel mereka jauh dari Masjidil Haram, menggunakan bus-bus itu atau shuttle bus bahasa kita. Kemudian di puncak haji mereka harus sebagian berjalan ada yang naik bus ke Arafah, kemudian ada yang jalan ke Arafah, kemudian dari Arafah itu ke Mina, Muzdalifah mereka jalan sampai ke Jamarat. Itu kalau kita hitung-hitung hampir sampai 30 km ke atas. Itu satu harian pemirsa yang Allah muliakan. 30-an kilometer itu. Subhanallah, jadi fisiknya luar biasa. Umroh saja kita capek. Tapi jangan dibayangkan, udahlah Ustaz kalau gitu, kalau capek sekalinya umroh enggak usah lah. Enggak usah haji, enggak usah umroh. Itu yang salah. Itu pemikiran dan pemahaman yang salah. Justru ya, itulah bentuk dari jihad kita. Maka dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ya Rasulullah, bagi kaum laki-laki itu ada jihad. Mereka berperang dan lain sebagainya. Lantas apa jihad kami? Baginda menjawab, jihad kalian termasuk adalah pada saat haji dan umrah. Karena memang itu butuh fisik, butuh ruhaniyah yang luar biasa. Nah, contoh kita berjalan dari kota Madinah untuk menuju kota Mekah, itu 6 jam naik bus, 6 jam sampai 7 jam. Dan itu di atas 470 km. Ya. Perjalanannya, jauhnya. Kemudian nanti kita sampai di sana, ya, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, itu cukup capek, bisa sampai hampir setengah harian, 3 jaman seperti itu.
Itu tadi pemirsa yang bisa kita sampaikan persiapan-persiapan ibadah haji ataupun umrah. Mudah-mudahan sebagai tambahan ilmu buat kita agar kita lebih semakin matang untuk persiapan-persiapan untuk ibadah haji dan umrah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah menampun, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.